Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para rekan-rekan ya, Bapak dan Ibu-ibu, wali-wali murid, para guru sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas topik yang sangat penting yang mungkin banyak di antara kita yang mengalaminya, yaitu ketika anak-anak tidak sesuai dengan harapan kita ya. Apalagi kita orang tua, anak-anak adalah buah hati kita ya. Kemudian kita memberikan banyak harapan besar pada anak-anak ya. Kenyataannya anak kita mungkin di antara mereka ada yang sesuai dengan harapan, bahkan mungkin ada yang lebih daripada yang kita duga, tapi tidak jarang juga ternyata ada anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini kenyataan yang ada ya. Saya sendiri punya anak 5 ya. Mereka berbeda-beda semua dalam prestasi, dalam sifat, dalam akhlak ya. Tentu ada pengalaman tersendiri bagi saya sebagai orang tua menghadapi model anak-anak yang berbeda-beda ya. Sebelumnya kita ingin ikatkan kepada orang tua sekalian bahwasanya tentunya anak yang baik adalah harapan kita semua ya. Makanya kita dapati dalam Al-Quran betapa banyak doa-doa meminta agar anak-anak menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku anugerahkanlah aku dari anak-anak yang soleh ya. Demikian juga doa para anbiya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Rabbku jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, kata Nabi Ibrahim, ya Allah jauhkanlah aku dan anak-anakku dari. Kemudian juga Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, kata Nabi Ibrahim, ya Allah jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala itu, jauhkanlah kami dari kesyirikan. Ibrahim alaihissalam benar-benar banyak mendoakan anak-anaknya ya. Oleh karena yang punya anak yang soleh adalah impian, bukan cuma impian kita, bahkan impian para nabi ya. Oleh karenanya Nabi Zakaria juga berdoa ya, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya ya. Dia berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang akan mengurusi urusanku setelah mengurusi Bani Israel. Kemudian waj'alhu rabbi radhiya, jadikanlah dia diridhai oleh Engkau ya Allah. Jadi anak-anak adalah buah hati dan kebahagiaan. Barang siapa yang memiliki anak yang soleh sesuai dengan harapan, maka boleh saya katakan itu adalah surga yang disegerakan ya. Surga yang disegerakan. Betapa bahagia kalau kita lihat anak-anak, kemudian mereka nurut, kemudian mereka senang baca Quran, kemudian mereka tidak bikin permasalahan ya. Sehingga benar-benar anak-anak membawa kebahagiaan ya. Makanya Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Bahkan boleh saya katakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat itu lebih indah daripada harta ya, lebih indah daripada harta. Dan ternyata kebahagiaan tersebut bukan cuma di dunia, bahkan berlanjut di alam yang lain. Ketika seorang sudah meninggal dunia, maka anaknya yang soleh akan selalu mendoakannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata ibnu adam inqata'a amalu illa min thalath. Jika seorang anak Adam meninggal, terputus amalnya kecuali 3, di antaranya waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Bahkan di akhirat anak yang soleh bisa saja memberi syafaat kepada orang tuanya sehingga derajatnya naik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa taba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka, zuriyah mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan menjadikan anak-anak mereka setara dengan mereka levelnya di surga. Kata para ulama, ini juga berlaku sebaliknya. Jika anak-anak ternyata lebih tinggi levelnya di surga, orang tua bisa terangkat dengan keberkahan dari anak-anak tersebut.
Ini semua apa namanya yang kita dapati dalam Al-Quran, kemudian juga hadis-hadis, perhatian untuk bagaimana anak-anak ya. Intinya syariat benar-benar memberi perhatian yang besar terhadap anak-anak. Namun tadi kita dapati bahwasanya terkadang anak-anak tidak sesuai dengan harapan. Makanya Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Anak ternyata kadang-kadang bikin masalah, ujian bagi kita. Allah namakan fitnah berarti ujian ya. Bahkan Allah mengatakan terkadang anak-anak membuat kita terjerumus dalam kesalahan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min amwalikum aw min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai ketahuilah bahwasanya di antara istri kalian, anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Apa maksudnya jadi musuh, menjadi fitnah? Maksudnya terkadang anak-anak menjerumuskan orang tuanya ke dalam kesalahan ya, dalam kemaksiatan ya. Seperti Nabi SAW mengatakan bahwasanya al-aulad tentang anak-anak adalah mabkhalatun wa majbanatun. Anak-anak itu bisa bikin orang tua jadi pelit karena terlalu mikir anak-anak sehingga akhirnya kurang bersedekah. Anak-anaknya semua dituruti, ingin ini beli, ingin beli anu. Terkadang menjadi majbanah, datangkan rasa takut. Sebagian kalau ada hal-hal yang perlu perjuangan tidak jadi berjuang gara-gara mikirin anak-anak. Jadi memang anak-anak selain dia merupakan perhiasan yang indah, merupakan salah satu sumber kebahagiaan, terkadang bisa menjadi fitnah dan musuh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya terkadang anak-anak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita mensikapi anak-anak yang seperti itu ya. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita ingat dan kita camkan bahwasanya mendidik anak-anak adalah ibadah. Mentarbiyah anak-anak adalah ibadah. Ibadah yang Allah bebankan kepada kita sebagai orang tua, ayah dan ibu. Alhamdulillah adanya sekolah ya, seperti Madinah Islamic School atau sekolah-sekolah yang lainnya. Itulah membantu kita dalam menjalankan kewajiban tersebut. Tetapi bukan berarti tanggung jawab di tangan mereka, tidak ya. Itu sarana yang membantu kita untuk bisa menunaikan kewajiban kita. Tetapi bukan tanggung jawab di tangan mereka. Ada kesalahan sebagian orang tua ketika meletakkan anaknya di pondok misalnya, seakan-akan hidayah dan kesesatan anak tersebut bergantung pada pondok tadi ya, sehingga dia kurang kontak sama anak-anak, mentang-mentang mungkin dia sudah bayar atau sudah mengeluarkan biaya, sehingga semua hal dia serahkan kepada pondok yang dititipkan anak tersebut. Kita katakan tidak ya, pondok, sekolah, Islamic school ya, atau Islamic boarding school dan yang lain itu hanyalah sarana yang bantu kita dalam rangka untuk mendidik anak-anak, karena mendidik anak-anak adalah kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam ya. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ya. Allah menjelaskan tentang dahsyatnya api neraka. Sampai-sampai api neraka itu bahan bakarnya batu ya, batu yang mengeluarkan api ya. Bukan sekedar kalau kita di dunia ada bahan bakar batu seperti batu bara, seperti di sana tuh batu baranya berbeda. Intinya batu jadi bahan bakar. Bahkan manusia itu sendiri bahan bakar. Manusia terbakar dan membakar ya. Dia terbakar dan membakar. Mengerikan. Oleh karenanya Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Jadi dalam kehidupan kita tidak boleh egois, hanya mikirkan yang penting saya ibadah, mau anak-anak mau nakal, istri saya mau nakal, enggak urusan. Yang penting saya selamat. Salah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman jagalah diri kalian. Allah belum titik, masih koma. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa.
perintahkanlah keluargamu, ya, itu istri dan anakmu, untuk sholat dan bersabarlah dalam sholat tersebut. Sabar dalam sholat, sabar dalam menyuruh mereka untuk sholat. Ya, la nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepadamu, nahnu narzukuk, justru kami memberi rezeki pada kalian. Maksudnya jangan sampai kalian sibuk cari rezeki, ya, banyak bisnis, lupa untuk ngurusin anak-anak, lupa untuk ngobrol sama anak-anak, lupa untuk jalan-jalan sama anak-anak, lupa untuk mengecek kondisi mereka, ya, karena terlalu banyak kesibukan bisnis, ya. Di dalam rumah maupun di luar rumah sibuk melulu. Di rumah pun sibuk dengan HP, ayah sibuk, ibu sibuk, anak-anak kadang-kadang terbengkalai. Jadi Allah mengatakan suruhlah anak-anak kalian untuk sholat, ya, perintahkanlah mereka untuk sholat dan bersabar. Ini perintah, berarti wajib bagi kita untuk mendidik anak-anak, ya, wajib. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat dan ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyru sinin, dan pukullah mereka kalau mereka tidak mau sholat jika mereka sudah berusia 10 tahun. 7 tahun disuruh sholat, mulai diajarin. Kalau tidak mau, maka sampai 10 tahun tidak mau sholat, maka dipukul. Boleh dipukul, pukul tentunya pukul mendidik, ya. Jadi perhatikan bahwasanya ini harus kita renungkan sebagai orang tua. Mendidik anak-anak adalah kewajiban kita, bukan kewajiban orang lain. Kita nomor satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak pun ibu-ibu. Ibu-ibu juga tanggung jawabnya besar, terutama bapak kalau kerja di luar, ya, habis waktu mereka di luar. Ibu yang di rumah ini punya tanggung jawab yang besar mendidik anak, apalagi anak-anak sangat dekat dengan ibunya. Apa kegiatan ibunya, apa yang dilihat oleh ibunya menjadi pelajaran bagi mereka. Jadi pelajaran bagi mereka. Kewajiban itu semakin besar lagi di zaman sekarang yang bisa membuat anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita hidup di zaman sekarang yang tidak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kita dengar sebagian orang tua marah-marah sama anaknya, ada yang mukul pakai rotan, ada yang mukul pakai ekor ikan pari, bahkan sebagian rumah ekor ikan parinya digantung di depan, kalau anaknya nakal tinggal diajar. Dan anaknya jadi berhasil, rajin sholat, rajin ngaji. Sebagian teman-teman cerita, saya dulu dipukulin sama orang tua saya, alhamdulillah saya bersyukur sekarang saya bisa ngaji. Kalau enggak dulu mungkin saya nakal kayak apa. Itu zaman dulu. Kita zaman sekarang beda. Zaman sekarang beda. Karena yang mau mentarbiyah anak-anak bukan cuma kita. Anak kita punya HP, punya gadget, teman-teman lingkungan yang juga nimbrung bersama kita dalam mendidik anak-anak. Kondisi semakin berat. Perlu jihad yang besar, perjuangan yang besar di zaman sekarang ini mendidik anak-anak. Dari mereka kecil, apalagi sudah mulai remaja, SMP, SMA semakin berat. Saya tidak tahu lagi di zaman ke depan. Sekarang aja sudah luar biasa beratnya. Sekarang kita lihat contoh di zaman musim pandemi sekarang. Anak saya ada yang SMA, ada yang SMP, ya, ada yang SD, ya. Karena 5 jadi berbagai strata, ya. Musim pandemi di rumah harus pegang HP. HP dia akan bikin grup dengan teman-temannya. Kita nggak mungkin ngecek teman-temannya semua, ya. Kemudian di grup itu ya macam-macam, mungkin share ini. Grup misalnya 100 orang, tidak semuanya baik. Grup 50 orang, tidak semuanya orang baik situ. Anak-anak ada yang iseng, ada yang usil, ada yang iseng, ada yang macam-macam. Jadi bukan cuma kita yang mentarbiyah. Kalau dulu orang tua kita mungkin kalau mukul kita sudah nggak ada masukan dari luar. Dia cuma diomelin kita, kemudian selesai. Sekarang enggak, ya. Dia bisa buka internet, dia bisa buka Google, dia bisa melihat macam-macam, dia bisa anak-anak banyak yang mentarbiyahnya, ya. Jadi gurunya bukan cuma kita doang, bukan cuma di pondok, bukan cuma di Islamic boarding school atau Islamic school. Guru dia ada YouTube juga gurunya, Facebook gurunya, Instagram juga gurunya, WA group juga gurunya. Ini buat kita harus lebih benar-benar memberi perhatian pada mereka. Ya. Maka bisa jadi kalau kita modelnya kasar, keras, marah-marah saja, bentak-bentak, kita cuekin, anak-anak tidak dekat sama kita. Tidak dekat sama kita, tidak sayang sama kita, tidak menghargai kita. Mungkin kalau orang tuanya meninggal, ya mudah-mudahan bapak abi masuk surga, ayah masuk surga, tapi nangis cuma sebentar, tidak terlalu dekat, ya. Ini kita tidak inginkan. Belum nanti kalau kita sudah tua,
Anak-anak ternyata dendam sama kita dan yang lainnya. Maka saya bilang, zaman sekarang saya kurang setuju dengan mendidik dengan kekerasan. Zaman sudah berubah. Ya, maksudnya zamannya tidak berubah, manusianya berubah yang mengisi zaman tersebut. Kita teknologi sekarang sudah berubah ya. Anak-anak harus diperhatikan lebih ekstra. Bahkan saya katakan ini adalah jihad dari orang tua mendidik anak-anak. Makanya kalau kita tidak menghadirkan ini ibadah, terkadang kita malas, terkadang kita mudah emosi, terkadang kita mudah marah, terkadang kita mudah kecewa. Jadi, tapi kalau kita bilang ini ibadah, berhasil nggak berhasil bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak saya. Ya, saya ngobrol sama mereka, saya jadikan kawan sama mereka, saya beri waktu sama mereka, saya berjalan berdua ngobrol sama dia. Ya, harus saya lakukan. Ya. Sering ada yang tagaful, pura-pura nggak tahu. Ya, kita ngerti dia melakukan kesalahan, tapi tidak semua kesalahan kita tegur, tidak semua kesalahan kemudian kita ngamuk, tidak semua kita dikte. Anak-anak zaman sekarang berbeda ya. Makanya saya takjub dengan perkataan salah seorang guru, dia mengatakan kalau didik anak-anak zaman sekarang sama seperti kita masak makanan yang makanan tersebut apinya harus kecil. Tapi nggak boleh ditinggalin, nggak boleh dibesarin apinya, nggak boleh terlalu kecil, tapi apinya kecil dijaga, jangan sampai mati. Kalau dibiarin, mungkin mati di tengah jalan, apinya nggak masak-masak. Kalau dibesarin, nanti rusak makanannya. Ya. Maka anak seperti itu, kita sering cek, tapi tidak terlalu sering sekali. Intensitasnya kita perkirakan. Kualitas juga jangan terlalu besar dalam teguran dan yang lainnya. Ini semua adalah usaha yang mungkin nanti akan dibahas oleh pemateri berikutnya tentang psikologi bagaimana menghadapi anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi saya ingin menekankan kepada ayah bunda sekalian, bapak ibu-ibu, kita sebagai orang tua murid ya, yakinlah bahwasanya ketika kita mendidik anak-anak, kita sisihkan waktu untuk ngobrol dengan mereka, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang ini perkara yang sepele, kenapa para nabi dahulu mereka berdoa untuk perhatian sama anak-anak ya. Bahkan Allah memuji para nabi karena mereka perhatian sama anak mereka. Seperti Nabi Ismail, wa kana wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Ismail ya. Dia wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat, dia menyuruh keluarganya, itu istri dan anak-anaknya untuk salat dan bayar zakat. Allah juga memuji para penghuni surga yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, dikenal dengan ibadur rahman. Kata Allah di akhir-akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang mereka adalah penghuni surga, yang di akhir ayat Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri mereka Allah sebutkan mereka berinfak, mereka salat malam, mereka bertobat kepada Allah. Di antaranya kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yaitu orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyujuk pandangan kami, membawa kebahagiaan bagi kami. Jadi ciri-ciri orang soleh adalah mendoakan anak-anaknya. Kita tanya sama diri kita, sudah seberapa sering kita doain anak-anak? Atau kita doa yang penting dunia bisa beli ini, bisa punya ini, bisa ini. Kapan kita doain anak-anak ya? Sejauh mana? Karena di ciri-ciri penghuni surga adalah mendoakan anak-anak. Ciri-ciri penghuni surga adalah mendoakan anak-anak. Ya, dan perlu kesabaran. Ini yang perlu, benar-benar saya ingin tekankan ya. Baik, ini poin pertama. Poin berikutnya, di antara sikap-sikap yang bisa kita lakukan, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik anak-anak, sudah kita taruh di Islamic school, sudah masukkan pondok, mungkin kita datangkan guru ngaji, mungkin kita datangkan juga ilmu dunia mereka, ada les matematika, les apa kayak fisika, kimia kayak apa, les bahasa Inggris kayak les bahasa Arab. Kita sudah berusaha, namun anak tidak sesuai dengan harapan. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Maka ada beberapa yang perlu poin kita introspeksi diri ketika menghadapi hal seperti ini. Pertama, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala,
saya sampaikan pertama, jangan terlalu masang harapan tinggi kepada anak-anak ya. Kita yang normal-normal saja. Kadang kita terpacu, kenapa? Kita lihat di YouTube ada anak kecil sudah hafal ini, hafal anu. Kita ingin anak kita seperti itu, tapi kita tahu kemampuan anak kita ternyata tidak bisa seperti itu. Kita maksa berlebihan. Ya. Kita ingin anak kita misalnya umur lulus SD sudah hafal Quran, misalnya ya, misalnya. Itu ada di televisi kok ada yang belum lulus SD sudah hafal Quran. Kita ingin anak kita kamu harus seperti itu. Sementara pengorbanan yang kita keluarkan untuk anak kita tidak seperti bapak anak itu. Bapak anak itu, ibu anak itu nemani anaknya mungkin 24 jam kalau bahasa kita. Ditemani di ini, kemudian kita nggak bisa, kita kerja, pagi keluar, sore udah baru pulang, kadang malam baru pulang, baru di Jakarta terjebak dengan kemacetan, belum lagi sibuk dengan HP, nggak berhenti dunia berita ini, berita anu, kita ikut berita-berita tersebut. Kita terkadang berharap kepada sesuatu yang melebihi kemampuan sang anak. Bukan mungkin anaknya mampu, tapi kondisi tidak mendukung. Kondisi kita sebagai orang tua tidak punya waktu banyak untuk anak tersebut. Ya, makanya saya bilang seorang realistis, kalau bahasa kita kan realistis, lihat kenyataan. Maka kita boleh punya target buat anak-anak, tapi yang jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu muluk-muluk ya. Jadi kalau ya mereka kita motivasi, tapi jangan terlalu muluk-muluk. Terkadang muluk-muluk itu selain kita lihat di YouTube, terkadang lihat dari temannya. Kita punya teman bawa anaknya ke rumah. Anak kita belum bisa apa-apa, sementara anak teman kita, Masya Allah, sudah kesini, sudah kesana, sudah ngomong lancar, sudah. Mulai kita kecewa lihat anak kita. Kita kecewa lihat anak kita begini, anak kita begini. Ini kadang-kadang, ini suatu hal yang kadang-kadang kita tidak boleh menyamakan setiap, jangankan anak kita dengan anak orang, anak kita saja, saya punya anak 5, saya tidak bisa samakan semuanya, tidak boleh saya samakan, karena mereka punya sifat-sifat, masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Itu pada hal yang berbeda-beda. Anak saya yang ini ada yang punya kelebihan dalam situ, tapi kekurangannya ada. Anak yang satu punya kekurangan, tapi punya kelebihan ada. Kita saja, apa disebut dalam bahasa, kalau psikologi dulu saya belajar bahasanya, al-furuq al-fardiyah, yaitu perbedaan masing-masing punya ciri khas tersendiri, harus diperhatikan sehingga kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain, apalagi kita bandingkan dengan anak-anak orang. Nah, ini kadang-kadang ketika kita bandingkan anak orang membuat kita impiannya muluk-muluk, ternyata tidak sesuai dengan kemampuan sang anak. Sebenarnya mungkin anaknya mampu, tapi kondisi kita yang tidak bisa menemani dia untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Maka ini perlu kita perhatikan ya. Jangan terlalu pasang harapan terlalu tinggi. Kita pasang yang masuk akal, yang mungkin bisa diwujudkan, yang realistis. Kalau dia melebihi, alhamdulillah. Kalau dia kurang sedikit, ya yang penting target kita yang realistis ya. Kalau pengalaman kita banyak, saya punya anak juga berbeda-beda ya. Dari ada yang SMA 1 orang, ada yang SMP 2 orang, ada yang SD 1 orang. Ada yang satu baru mau masuk SD, jadi anak saya 5 ya. Macam-macam modelnya. Macam-macam modelnya. Masing-masing punya keanehan, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kenakalan, masing-masing punya hal yang lucu di antara mereka ya, masing-masing ya. Taib. Jadi maksud saya jangan sampai kita masang target terlalu tinggi. Saya bicara saya sebagai ustadz ya. Saya saja tidak bilang misalnya ya, anak saya alhamdulillah ada yang saya tidak bilang anak saya kamu harus hafal 30 juz dalam target sekian-sekian. Bapakmu ustadz, kamu jangan bikin malu. Enggak juga saya. Saya lihat kemampuan anak saya lihat kesiapan saya untuk menemani dia dalam meraih hal tersebut. Saya lihat kondisi, ya, banyak hal ya. Apalagi saya berpindah-pindah dulu, saya sempat di Madinah, anak-anak sempat di Madinah lama, kemudian banyak hal. Jadi maksud saya jangan pasang target tinggi-tinggi. Ini pesan saya. Yang kedua, tadi mungkin cara kita mendidik perlu diperbaiki ya. Sehingga introspeksi diri, jangan merasa apa yang kita sampaikan yang terbaik. Mungkin ada yang lebih tidak mengapa kita sharing mungkin dengan psikolog atau dengan mungkin bisa dengan orang yang lain ya, teman-teman ya. Enggak apa-apa. Ada metode-metode yang terbaik. Kita berusaha, ini semua ibadah. Kita berusaha mencari metode, kita berusaha bertanya, kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha mendidik anak-anak. Itu semua adalah usaha dan semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian
ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kalau anak-anak tidak sesuai dengan harapan kita ya. Kita lihat ya. Kekurangannya di sisi mana? Sisi dunia atau sisi akhirat ya. Anak-anak ada yang memang dari misalnya IQ-nya tidak tinggi ya. IQ-nya memang kemampuannya terbatas ya. Dia belajar dunia sulit untuk maju. Dia belajar agama juga sulit untuk menghafal. Ya kita harus ya sudah ini kita harus mengakui tersebut. Tidak boleh kita kemudian bebani dia di luar kemampuan dia. Ya. Kita tidak boleh membebani di luar kemampuan dia ya. Kalau ternyata dia tidak sesuai target bukan karena kemampuannya tapi karena kondisi, maka itu mungkin bisa kita perbaiki ya. Mungkin dia malas ya, padahal dia pintar misalnya. Atau mungkin dia terlalu banyak main game ya, padahal dia mampu misalnya. Atau dia sering keluar malam, SMA sering keluar malam, padahal dia mampu. Ini berarti ini lebih, maksudnya ada harapan kita untuk membuat dia lebih baik ya. Tapi kalau ternyata dia tidak sesuai dengan harapan kita karena memang kemampuannya tidak ada, IQ-nya ternyata terbatas ya. Kita ajak ngomong kurang paham dan ada anak-anak seperti itu ya. Ya. Dia sudah berusaha datangkan guru les, ternyata nilainya tetap aja segitu. Ya udah, jangan bebani dia di luar kemampuan. Tidak apa-apa dia sekolah, apa yang bisa dia raih, tapi nanti kita cari kelebihan dia pasti punya kelebihan. Saya yakin dia pasti punya kelebihan ya. Tidak semua orang berhasil ya. Tidak harus ranking 1 ya. Saya kemarin baru ngobrol sama kawan saya yang alhamdulillah ya. Ya orang kaya raya lah. Dia bilang, "Ustaz, teman-teman saya SMA dulu ya mereka ranking 1 depan, ternyata sekarang ya artinya di bawah ya, ekonominya juga di bawah ya." Bahkan ada teman saya juga yang juga ya orang kaya juga, "Ustaz, teman-teman saya dulu yang ranking 1 sekarang jadi anak buah saya." Jadi saya yakin anak-anak pasti punya kelebihan. Meskipun dari prestasi mungkin sekolah akademis mungkin kurang ya. Kalau dia malas ya itu perlu kita perbaiki, kita kasih motivasi, kita kasih hadiah. Berarti memang sebenarnya IQ-nya tinggi, dia mampu ya untuk meraih, cuma dia malas. Ini masih mungkin kita perbaiki. Tapi kalau memang asalnya dia nggak mampu, otaknya mohon maaf bebal, sulit dikasih tahu ya, dia nggak paham, ya sudah. Kita jangan memaksa lebih daripada apa yang dia mampu. Ya, silakan dia sekolah ya, semampu dia. Jangan di luar kemampuan. Ya, kita kalau dia pun kita susah. Ya, jangan juga kita bilang ayah dulu waktu masih kecil ayah begini, kamu kok nggak bisa? Ya jangan, kita nggak bisa samakan anak kita dengan kita, nggak bisa. Ya. Nggak bisa ya. Jadi kalau ternyata tidak berhasil mencapai target karena kemampuan dia yang kurang, ya sudah. Berarti kita harus mensikapi dia dengan menurunkan level kita, jangan terlalu tinggi-tinggi, dan kita bersikap bijak dalam menghadapi anak kita. Makanya kita dapati sebagian anak ya, ternyata mungkin dari sisi perkara dunia mungkin dia kurang, tapi ternyata anaknya soleh, anaknya rajin ibadah. Sudah, kita motivasi di situ. Ya. Sama seperti ada seorang kita pengen anak kita hafidz Quran, kita masukkan ke pondok, dia nggak hafal-hafal, nggak bisa. Ya sudah, jangan dipaksa. Kita arahkan kepada yang potensi dia yang mungkin dia bisa lakukan, mungkin jadi pedagang kayak jadi apa, tapi yang penting pedagang yang soleh. Ya. Yang penting jadi pedagang yang soleh. Yang penting anak kita, ya saya bilang yang penting anak kita itu soleh, ibu-ibu. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia nurut, kemampuan dia, prestasi akademisi dia ya, terkadang tidak tinggi, tidak ada masalah, yang penting dia baik. Ini sekarang zaman banyak kerusakan, anak-anak nakal. Kita jalan di Jakarta, anak-anak, aduh kasihan anak muda ya. Tak waktu nggak ada kerjaan, malam-malam begadang, kasihan saya lihat ya. Dan masih nggak ada yang ke masjid, nggak ada yang ke anu. Ya sudah, anak kita yang penting dia baik, dia nurut ya. Kalau nakalnya masih wajar, biarin aja ya. Kita juga dulu seperti itu, maksud saya ya. Jadi jangan membuat dia melebihi kapasitas kemampuannya. Kalau dia nggak mampu, jangan dipaksa. Sering kalau kita melihat anak kita mungkin yang memiliki kekurangan, dan itu terus terang menyedihkan kita ya. Misalnya anak kita lagi main sama anak orang ternyata pintar banget, anak kita lambat. Terkadang ada sesuatu di hati kita, tapi kita hibur diri kita. Ini ujian ya. Anak kita seperti ini ya. Saya punya teman-teman yang memiliki anak-anak, mohon maaf, yang autis ya.
Ya kalau dibandingkan dengan sebagian kawan yang punya anak mungkin lambat, yang mungkin ada saya kemarin dapat rapot ada anak kawan saya, lihat rapotnya, masya Allah, merahnya banyak banget ya. Dia bukan dia ya mungkin agak nakal dikit, tapi memang kemampuannya nggak ada. Tapi tadi dari sisi kalau lihat ada anak autis, kita jadi bersyukur kepada Allah. Maka kita lihat ke bawah, lihat musibah, masih ada yang kena musibah lebih besar. Ya. Anak yang nggak bisa bergerak, ada yang autis aktif, nakal dan macam-macam ya. Saya punya kawan ada yang dua orang, dua-duanya masing-masing punya anak autis 2 ya. Tapi dia begitu sayang kepada anak-anaknya, dia rawat anak-anaknya. Kalau ketemu dia peluk, kemudian dia benar-benar dia sayang sampai anak itu mulai membesar, ya. Tapi benar-benar dia bagaimana bisa sayang? Mungkin saya bilang kalau saya yang dikasih ujian seperti itu mungkin belum tentu saya kuat ya. Jadi apa yang kita dapati anak-anak sekarang ya? Mungkin punya kekurangan dari sisi IQ dan yang lainnya, ya sudahlah kita bilang ini ujian hidup ya. Ujian hidup. Kemudian juga kita bisa menghibur diri kita kalau anak-anak kita ternyata tidak sesuai dengan harapan dengan melihat kisah yang Allah bawakan dalam Al-Qur'an. Kisah tersebut adalah musibah yang menimpa 2 orang nabi ya. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Ternyata istrinya kafir dan ada salah seorang anaknya yang disebut dengan Yam juga meninggal dalam kondisi kafir. Padahal Nabi Nuh mendakwahi anak tersebut ratusan tahun. Dan Nuh alaihissalam bersedih, tapi itu ujian hidup. Sampai-sampai di akhir hayatnya Nuh masih memanggil anaknya ya. Ketika ombak sudah besar, kemudian banjir di mana-mana, banjir disertai dengan ombak. Ya, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal, kata Allah, kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh itu ya berlabuh di air yang memiliki ombak seperti gunung. Ya, ombak sangat besar. Nah, tiba-tiba Nuh melihat anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Tiba-tiba lihat anaknya lagi sendirian, tidak lagi sama teman-temannya. Sama teman-temannya kafir mungkin semakin sulit untuk didakwahi. Kebetulan lagi sendirian. Kesempatan bagi Nuh alaihissalam untuk mendakwai anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, naiklah bersamaku. Wala takum ma'al kafirin, jangan ikut orang kafir. Saya menakjubkan lihat Nabi Nuh dalam kondisi seperti ini. Ini anak sudah dia dakwai ratusan tahun. Dan bagaimana sifat bapaknya yang sangat sayang kepada anaknya. Dia tidak mengatakan, anak nakal, brengsek lu. Tidak. Abi kan udah bilang, ayah kan udah bilang, kau makanya jangan bebal kepalamu ini sebentar lagi, mampus kamu. Enggak. Dia baik, Pak Nabi Nuh panggil dengan penuh kasih sayang. Ya bunaya, dia tidak mengatakan ya ibni, wahai putraku. Tapi kalau bunaya itu lebih apa ya? Wahai ananda kalau bahasa kita lah. Wahai ananda. Bahasa yang sangat lembut dari seorang ayah kepada anak. Ya bunaya, wahai anda rekam ma'ana, naik dulu ke kapal. Seakan-akan Nuh mengatakan, kamu naik dulu lah, nanti kita diskusi belakangan. Wala takum ma'al kafirin, tidak usah ikut-ikut orang kafir. Di dalam kondisi demikian, dengan lembutnya Nabi Nuh alaihissalam, dengan penuh kesabaran, ternyata anaknya kurang ajar. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan mencapai puncak gunung yang aku selamat dari air ini. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat wahai Nuh. Naik dulu. Nabi Nuh ketika sedang mendakwahi anaknya, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak kemudian menenggelamkan sang anak. Ini ya, kita saja, kita ini siapa dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam yang seorang nabi yang disebut dengan ulul azmi minar rusul, dari nabi-nabi yang dipuji oleh Allah, 5 nabi terbaik ya. Ulul azmi minar rusul di antaranya Nabi Nuh alaihissalam yang bersabar luar biasa ya, dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa, tak bersyukur kepada Allah, diuji dengan anak yang kafir. Ya. Anak yang kafir, anak yang bebal. Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun, dimusuhi oleh kaumnya, ditambah lagi dengan anaknya yang kurang ajar, ditambah lagi istrinya yang kafirah. Ya, ketika kita mengingat kisah Nabi Nuh, ya kita bilang kita ini diuji nggak ada apa-apanya. Anak saya bukan anak kafir, alhamdulillah.
Saya cuma nakal, mungkin cuma terjerumus dalam ini, terjerumus anu. Ya, saya harus bisa berjuang ya, berdoa kepada Allah untuk mendidik anak saya. Tapi di antara kisah yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Kisah yang masyhur yang Allah sebut dalam surat Yusuf. Bagaimana anak-anaknya yang 10 orang ini punya anak 12. 10 orangnya ternyata menipu dia dengan membawa Yusuf dimasukkan dalam sumur, dibuang, intinya dipisahkan dari ayahnya. Ya, anak kurang ajar ya. Membuat makar untuk menipu bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Kemudian diambillah adiknya Nabi Yusuf yang sangat disayang oleh Yakub alaihissalam. Sangat sayang kepada Yusuf. Diambil, dimasukkan dalam sumur, kemudian terpisah dari sang ayah puluhan tahun. Tapi apa kata Nabi Yakub alaihissalam ketika dilaporkan bahwasanya Yusuf sudah mati dimakan oleh serigala? Ayahnya mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Sungguhnya jiwa kalian, nafsu kalian lah yang membuat kalian menggampangkan melakukan hal tersebut. Ya. Fasabrun jamil, dan aku hanya bisa mengatakan sabrun jamil, sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Adalah kesabaran tanpa mengeluh kepada manusia. Fasabrun jamil wallahul musta'an, dan Allah adalah tempat penolong. Artinya Allah tidak bisa, aku tidak bisa sabar dengan sabar yang indah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan engkau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Yakub alaihissalam diuji dengan anak-anak yang nakal 10 orang, namun dia bersabar menghadapi kenakalan anak-anaknya, tetap dihadapi sebagai ujian dalam kehidupan ini. Intinya ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendapati anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, yang pertama tetap kita berusaha mendidiknya semaksimal mungkin. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah, menjalankan kewajiban amanah yang Allah bebankan kepada kita. Kita berusaha mendidiknya. Masalah berhasil enggak berhasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalau saya dihadapkan di hadapan Allah, kalau Allah tanya, "Kau sudah didik anakmu?" Sudah ya Allah. Mana buktinya? Ini, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah ajak ngobrol, saya sudah ini. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah, punya argumentasi di hadapan Allah bahwasanya saya sudah mendidik anak saya. Sudahkah kita mampu menjawab pertanyaan Allah kalau Allah bertanya, "Sudahkah kau mendidik anakmu?" Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian bertanggung jawab dan setiap kalian akan diminta bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin, termasuk anaknya. Dia akan diminta. Yakin kita semua akan beri di hadapan Allah dan akan ditanya. Ataukah kita lalai, semua apa yang anak mau kita berikan, ya, mau ini, mau anu, mau ini kita berikan, tidak kita perhatikan, tidak kita ini, kita mungkin marah-marah, mungkin artinya kita tidak bisa mendidik dengan baik. Ya, kalau kita tidak bisa mendidik dengan baik, ya maka sulit kita menjawab pertanyaan Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian tadi zaman sekarang saya ingin sampaikan bahwasanya metode yang terbaik adalah metode dekat dengan anak-anak. Ini menurut pandangan saya metode yang terbaik adalah metode dekat dengan anak-anak. Jangan sampai ada gap antara kita dengan anak-anak sehingga anak menjauh. Jadikanlah anak-anak kalau dia punya masalah dia curhat sama ibunya. Bagaimana caranya? Seakan-akan ibunya adalah seorang temannya. Kapan anak-anak merasa jauh dari ayahnya, wah dia merasa jauh dari ibunya, sudah dia semakin akan ubal. Kalau zaman dulu dimarah-marahin sudah dia cuma di kamar. Sekarang enggak, kalau kita marahin anak kita dia punya teman di grup, dia punya teman di internet, bahkan punya teman di luar negeri. Dan banyak sekali jaringannya ya. Makanya hati-hati. Ya. Hati-hati ya. Orang bisa pacaran lewat internet sekarang. Orang bisa main game dengan teman-temannya dunia ya. Macam-macam. Oleh karenanya kedekatan itu perlu. Ngobrol sekali-sekali sama anak-anak, ngobrol. Jalan ke masjid bareng-bareng kalau anaknya laki-laki. Anak perempuan duduk bareng-bareng sama ibunya. Jangan ibu cuma main HP, anak juga main HP. Terus gimana mau didik anak? Demikian yang bisa sampaikan, waktunya sudah selesai ya. Sebagaimana diberitahukan tadi, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, mengingatkan diri saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat. Wallahu alam